Oke, sebelum belajar ya, Ibu ingin tahu dulu nih, kalian kan ini di kelas ya, ingin ada apa ya, supaya belajarnya nyaman, aman, berarti harus ada tata tertib di kelas. Tapi kalau tata tertib itu nanti kalian terpaksa. Nah, kita akan bikin dulu keyakinan kelas di kelas 4 ini. Ya, kalian ingin seperti apa sih di kelas ini? Ya, mau bagaimana sih suasana belajarnya? Paham ya? Nah, mau seperti apa suasana belajar kalian di sini? Mau seru. Terus mau bagaimana lagi? Tenang. Terus? Tertib. Terus? Tidak ada bullying. Nah, nanti silakan kalian tuliskan keinginan kalian di kertas ini, ya, supaya nanti kalian bisa belajar dengan nyaman di kelas. Oke, siap? Oke, are you ready? Let's go ya. You have to write your answer to this sticky note. Oke, so tulis. Tinggal tulis aja. Iya, Nek. Simpannya di sini dulu nih. Biar nanti gampang lagi ditempel sama ibu ya. Oke, nanti nulisnya. Nah, oke. Nah, gitu. Pintar. So, tadi. Nah. Nih, tulis ya. Pengen kelasnya seperti apa? Tulis. Misalkan Bu, tidak boleh berisik. Bebas, Bu. Iya, bebas. Boleh sama, Bu? Boleh sama. Sudah. Sok, tidak boleh bangun. Tidak boleh bangun. Tidak boleh. Di meja aja. Dikit tuh kata-katanya. Silakan yang masuk. boleh. Tas Bu. Oke, sudah. Bebas. Bebas boleh. Iya. Kalau sudah nanti kita tempel di sini. Nanti simpan di sini ditempel, nanti sama itu dibacain. Udah, sok yang sudah ditempel saja. Tidak berisik. Ini kalian sendiri ya yang menginginkan ya. Nanti suasana kelasnya ingin seperti apa?
Ibu, nama dia tidak boleh keluar Sudah semua? Udah? Duduk yang udah. tidak boleh. Tidak boleh. Down please. Lagi down please. Duduk. Duduk. Okay. Hello. Hey, now listen to me. Dengarkan ibu, ya. Oke, coba nih. Ibu akan bacakan dulu nih keinginan kalian supaya kalian nyaman belajar di dalam kelas. Tidak boleh bangun. Jangan berantem. Kemudian jika orang salah langsung minta maaf. Tidak boleh buang sembarangan. Tidak boleh berbicara jorok, berbicara kasar, buang sampah. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Misalnya tuh. Tidak boleh sisirik orang tua. Tidak boleh memakai baju seragam tidak sesuai hari. Nah, ingin belajar tertib, tidak berisik, kemudian tidak keluar kelas jika belum disuruh istirahat, tidak boleh terlambat ke sekolah, dilarang bilang nama orang tua, sopan santun, dilarang buang sampah sembarangan. Nih, banyak sekali keinginan kalian gitu ya supaya kalian bisa belajar dengan nyaman, dengan tertib. Namun ini kata-kata tidak boleh biasanya akan kalian kerjakan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampahnya nanti sembarangan. Nanti sama ibu akan dibuat keyakinan kelas supaya kalian paham. Ya. Nah, di sini ada kata tidak boleh terlambat. Kalian suka ingatnya itu kata akhirnya terlambat. Kita robah, kalau tidak boleh terlambat berarti harus bagaimana? Masuk sekolah tepat waktu. Kita jadikan berarti masuk sekolah tepat. Nah, kemudian dilarang berisik. Artinya apa dilarang berisik? Dilarang ngobrol. Harus bagaimana? Dilarang berisik harus bagaimana? Hah? Diam saat guru menerangkan. Nah, sepakat ya? Diam saat guru menerangkan. Diam saat guru menerangkan. Kemudian di sana ada apa tadi itu?
tidak memakai baju yang tidak sesuai. Berarti harus bagaimana? Memakai baju yang sesuai yang sudah ditentukan atau memakai seragam Nah, kemudian ada dilarang bullying, dilarang sirik-sirik teman, dilarang pamor. Itu apa ya artinya ya? Harus bagaimana kalau sesama teman? Harus baik. Harus apa lagi? Sopan santun. Berarti harus saling menghargai dan menyayangi. Nah, saling kemudian tadi tidak boleh berkata jorok, berarti harus berbicara sopan. Ada lagi sopan, lihat. Jangan membuang sampah sembarangan. Artinya apa? Harus bagaimana? Harus membuang sampah pada tempatnya. Masuk pada temannya. Ada lagi, coba tidak boleh tidak boleh pamor kan tadi saling menghargai, sama sopan santun. Sudah ya. Nah, berarti keluar kelas harus izin kepada Oke, sekarang coba ya kalian ucapkan lagi nih. Ini keyakinan kelas kalian yang kalian inginkan, ya yang kalian mau. Berarti kalian harus tanamkan dalam diri kalian supaya kalian bisa belajar dengan nyaman. Yang pertama, masuk sekolah tepat jam berapa? Setengah 8, berarti jam 7 harus sudah ada di kemudian saat guru menerangkan. Nah, ini kan keinginan kalian ya. Kenapa diam saat guru menerangkan? Biar materinya ini ya bisa diterima dengan baik ya. Memakai seragam yang sudah ditentukan. Misalkan hari Senin putih merah, kalian memakai baju batik, beda sendiri. Ya, jadi gunakan seragam yang sudah ditentukan. Saling menghargai dan menyayangi. Berarti kalian harus saling sayang ya. Kan tadi tidak boleh bully, tidak boleh sisirin nama orang tua. Nah, kalau kalian sisirin orang tua berarti tidak menghargai. Nah, kalian harus saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Kemudian berbicara yang sopan, ya, baik itu kepada teman, apalagi kepada bapak ibu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, bukan pada temannya, tapi tempatnya. Oke. Keluar kelas harus ada izin dari guru. Nah, kalau tidak ada izin dari guru, diam dulu. Nanti kalau sudah dipersilakan baru boleh keluar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini bukan kata tertib ya, tapi ini keinginan kalian sendiri yang harus kalian jalankan supaya apa? Di kelasnya itu nyaman, belajar pun enak ya di kelas. Oke, siap?
Ya, oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Aduh, saya terlambat. Assalamualaikum, Bu. Kenapa saya terlambat? Oh, terlambat. Berapa menit sekarang? Saya terlambat 20 menit. Udah terlambat 20 menit ya. Kenapa bisa sampai terlambat? Bu, saya Mama kamu sedang ya kamu tahu kan peraturan di sekolah ini seperti apa? tahu saya akan menggantikan peraturan ya dengan mengganti jam istirahat. Kesalahannya apa? Jadi sebagai pas istirahat kamu harus ganti ya. Selama berapa jam? Ya, nggak apa-apa. Sekarang masuk ya. Tapi lain kali jangan kamu janji ya. Ya kan terlambat. Oke, terima kasih. Oke, silakan masuk. Di sini. Sebentar, sini aku mau nanya dulu. Oke, duduk dulu ya. Harus saling sayang sama teman ya. Terus apa yang akan kamu lakukan? Meminta maaf. Setelah itu meminta maaf saja cukup. Tidak harus bagaimana. Tidak. Nah, tidak menolak kalian. Jadi kalian menyadari bahwa perbuatan kalian itu salah. Ya, ternyata menolak kalian. Jadi segala permasalahan harus diselesaikan baik-baik, bukan dengan kekerasan. Oke, ya sekarang kalian coba minta maaf, ya saling bermaafan, angkat tangannya masing-masing. Ya, oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya. So, ya saling maaf ya, saling sayang ya. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih bisa berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan Kombel, di mana dalam Kombel ini kita akan membahas tentang penanaman budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melaksanakan kegiatan Kombel, ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Ibu Kepala, yang kedua akan ada materi tentang penanaman budaya positif di sekolah dari kita sebagai guru penggerak, menjadi salah satu tugas aksi nyata yang harus disampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama untuk memulai acara kita baca basmalah bersama-sama. Untuk menginjak acara yang berikutnya, marilah kita perdengarkan dari Ibu Kepala sambutan pembukaan tentang Kombel dan penanaman budaya positif di sekolah. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan.
berjalan dengan lancar. Ilmu-ilmu yang kita pelajari ataupun nanti yang akan kita dengarkan dari pemateri, mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik dan bisa dilaksanakan di sekolah, di kelas masing-masing. Apalagi ini tentang penanaman budaya positif di sekolah yang Ibu rasa sangat bermanfaat untuk kita simak bersama-sama. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Selanjutnya selamat mengikuti kegiatan komunitas kita. Mudah-mudahan tidak hanya sampai hari ini, tapi untuk seterusnya kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tutup aja dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah membuka kegiatan-kegiatan komunitas Pasti Belajar ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memajukan SDN 3 Pasir Halang. Untuk acara selanjutnya kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri ya. Dalam penanaman budaya positif ini yang akan menyampaikan materi ini kita ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri ya, Inan Supardi. Yang keduanya yaitu Ibu Nia. Yang ketiganya yaitu Ibu Putri yang akan nanti terakhir penyampaian materinya. Untuk menyingkat waktu langsung saja ke materi pertama. Izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bisa menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Di sini yang akan kita bahas itu diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 3 Pasir Halang, di mana dalam budaya positif ini kita sering melakukannya ya di setiap hari, bahkan di sekolah pun atau di kelas sudah kita terapkan. Tapi akan kita perjelas lagi bagaimana sih budaya positif itu penerapannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini budaya positif sendiri dapat diartikan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana alhamdulillah di sekolah kita untuk penanaman budaya positif itu sendiri sudah dilaksanakan dengan apa? Salah satunya dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita laksanakan dan sudah kita programkan di setiap harinya. Itu mungkin salah satu penanaman dari budaya positif. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif sendiri ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh posisi kontrol. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, yang akan dibahas oleh saya sendiri ada 3, yaitu perubahan paradigma, disiplin, teori motivasi. Yang keyakinan kelas dan kebutuhan dasarnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nia. Posisi kontrol dan segitiga restitusi akan dijelaskan oleh Bu Putri. Untuk perubahan paradigma belajar, nah, di sini perubahan paradigma belajar tentu kita perubahannya mengacu kepada belajar
Pancasila, di mana di sini ada 6 poin, ya, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana perubahan paradigma belajar ini dapat diartikan adalah bahwa pembelajaran dilakukan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dan tahap perkembangan murid sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Di mana dalam perubahan paradigma ini kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Siswa itu seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara asesmen awal. Ya, dengan cara asesmen awal. Jadi kita yang biasanya tidak pernah melakukan atau jarang melakukan asesmen awal, dengan adanya perubahan paradigma, mau tidak mau kita harus melakukan asesmen awal supaya kita tahu kebutuhan pembelajaran siswa itu seperti apa nantinya dari asesmen awal. Ya. Yang berikutnya yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif ini dapat diartikan menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana dalam pemikiran ini Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid. Ya. Jadi dalam kegiatan disiplin positif ini tentu kita tidak membebankan pada murid. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya kita sudah melaksanakan kegiatan atau program-program pembiasaan yang emang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan. Walaupun kita pelaksanaannya hanya kelas 1 dan kelas 4, tapi kelas yang lain juga dalam pembelajaran bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, nah, dalam teori motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 bagian. Dalam 3 bagian ini, yang pertama itu untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari teori motivasi perilaku ini kita bisa lihat, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana tingkat ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, ya, karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi intinya pada motivasi yang pertama ini itu tidak datang dari diri sendiri, tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang ini satu tingkat dari yang barusan, yang pertama, ya, di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi dalam hal yang kedua ini ingin mendapatkan imbalan mungkin ya, dari penghargaan dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Yang berikutnya, nah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, ya, dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi
yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Nah, yang terakhir ini motivasinya adalah dari diri sendiri, keinginan dari diri sendiri, bukan dari pengakuan dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri, gitu ya. Nah, itu pembahasan dari 3 poin tentang budaya positif. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh Ibu Nia. Maka waktu dan tempatnya Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernawati akan melanjutkan pembahasan mengenai keyakinan kelas. Yang sebelumnya kita hanya tahu bahwa di kelas itu ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh murid. Dan ternyata peraturan ini biasanya tidak timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, melainkan karena tadi ya, karena adanya ketakutan, karena takut hukuman atau ingin dapat penghargaan. Tapi dengan keyakinan kelas diharapkan siswa itu melaksanakan peraturan dari keinginan dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kita tahu bahwa mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas tadi disebutkannya. Nah, mengapa kita membuat peraturan menggunakan helm saat berkendara roda 2 atau motor? Nah, biasanya kalau timbulnya dari pihak luar gitu ya, kita menggunakan helm karena takut ditilang, siapku polisi. Nah, kalau kita sadar diri, keyakinan di kelas kita, keyakinan kita bahwa dengan menggunakan helm kita itu menjaga keselamatan diri sendiri, bukan karena takut ditilang polisi gitu ya. Ada dekat ini, udah nggak usah pakai helm, padahal dekat pun belum tentu kita selamat kalau tidak memakai helm, begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas juga ya, ini contoh di kegiatan kehidupan sehari-hari kita. Mengapa kita harus melakukan kegiatan mencuci tangan saat setelah melakukan kegiatan? Ya, biasanya kita mencuci tangan hanya setelah makan. Kalau makan pakai tangan, nggak pakai sendok. Tapi ternyata kita itu harus mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, karena kita tidak tahu apa yang sudah kita pegang, gitu ya. Berinteraksi dengan siapa, tangan kita terkena kuman. Nah, biasanya kalau faktor dari luar, kita melakukan mencuci tangan itu pengen dicuci aja gitu ya, bukan karena kesehatan diri sendiri. Tapi alhamdulillah ya, kalau sekarang itu kelihatan anak-anak setelah makan, setelah berkegiatan mencuci tangan karena sadar dirinya sendiri itu bahwa dengan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan mereka akan sehat, terhindar dari kuman. Apalagi tahun-tahun ke belakang kita tahu ada COVID-19 ya, yang dimana kita harus mencuci tangan setelah berkegiatan. Nah, sampai sekarang kebiasaan itu ternyata masih diterapkan oleh kita dan mungkin anak-anak kita nanti selanjutnya, bahwa dengan mencuci tangan itu kita menjaga kesehatan kita, begitu ya. Jadi timbulnya keyakinan kelas itu, anak-anak tidak akan terbebani karena takut akan hukuman, gitu ya, menerapkan keyakinan di dalam kelas. Kalau peraturan tidak boleh mencoret-coret, gitu ya. Nah, akhirnya yang terdengar itu mencoretnya. Akhirnya anak juga akan mencoret-coret tembok atau meja. Tapi dengan kata keyakinan kelas bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan kelas, mereka timbul dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana menerapkan keyakinan kelasnya? Yang pertama itu keyakinan kelas itu harus lebih abstrak daripada peraturan kelas tadi ya. Kalau peraturan kelas ya itu tadi banyak dilanggar karena mereka terpaksa untuk melakukannya karena takut hukuman atau ingin diberi penghargaan. Anak rajin karena ingin diberi penghargaan oleh gurunya misalnya. Sedikit saja biar mudah diingat. Nah, keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Biasanya kalau peraturan kelas itu banyak ya, sampai 20 item, itu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi sedikit saja untuk menerapkan keyakinan kelas yang dibutuhkan. Bisa sampai 10, itu pun sudah sangat banyak. Kemudian
di sana ditulis berupa pernyataan universal atau secara umumnya. Ya, nanti saya kasih contoh. Kemudian dapat diterapkan di kelas, dibuat dalam bentuk positif, dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat peraturannya, tetapi siswa sendiri yang menginginkan kelasnya itu seperti apa. Ya, jadi siswa ingin di kelas seperti apa? Misalkan tidak boleh ribut, ya, tidak boleh mencoret tadi kursi, tidak boleh ngejek teman-temannya. Kita ditulis sedikit saja, dibuat dalam bentuk positif. Kata tidak itu kita hilangkan, tapi dengan dalam bentuk positif. Misalkan tidak boleh mengejek, di sana kita tulis untuk keyakinan kelas harus saling menyayangi dan menghormati teman, gitu ya. Jadi anak-anak ingatnya menyayangi teman. Akhirnya akan timbul dalam diri sendiri bahwa dia tidak akan mengejek temannya. Kemudian tidak boleh mencoret-coret bangku, jagalah kebersihan kelas. Jadi anak-anak ingatnya menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak akan ada tuh yang mencoret-coret, karena yang diingat harus menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh ribut. Nah, anak-anak bisa langsung ribut, nggak boleh ribut, nanti akan ribut. Tapi ketika kita bilang diam saat guru menjelaskan, nah, anak-anak akan diam. Yang teringatnya itu diam, guru menjelaskan, diam, guru menjelaskan. Jadi yang diingat oleh anak itu biasanya di kata terakhir. Makanya untuk membuat keyakinan kelas, gunakan kalimat atau bentuk yang positif. Kemudian libatkan anak. Jangan kita membuat peraturan sendiri. Anak pengennya seperti apa, kita ikuti. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu yang diinginkan oleh anak. Selanjutnya, nah ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, biasanya siswa kita itu berbuat atau kita pun berbuat apapun itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama itu kebutuhan dasar sebagai manusia ada untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kesenangan fun, kebebasan freedom, penguasaan itu power. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu apa saja sih? Gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, minuman, kesehatan, dan rumah untuk bisa bertahan hidup. Intinya ini kebutuhan yang primer, ya, primer yang kita butuhkan supaya kita bisa hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Sebagai manusia membutuhkan rasa sayang dari sesama dan kita diterima di lingkungan tempat kita berada, ya. Jadi misalkan kalau anak melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, berbuat seenaknya ke orang gitu ya, mengejek ataupun mungkin dia butuh perhatian dari kita sebagai gurunya. Mungkin saja dia di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga di sekolah dia mencari perhatian kita sebagai orang tua kedua. Selanjutnya kebebasan. Kita sebagai manusia memiliki pilihan sendiri dan mampu mengendalikan orang lain, senang mencoba hal baru, mandiri dan otonom. Nah, anak-anak biasanya kadang melakukan iseng ke anak ke yang lain itu dia hanya ingin bahwa dia itu berkuasa gitu ya. Ini loh saya gitu ya. Dia ingin menonjolkan dirinya. Ya. Selanjutnya kesenangan. Nah, biasanya yang bermain-main gitu ya anak-anak. Manusia itu mempunyai keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, bermain dan tertawa. Ada anak yang iseng ke orang itu karena ya ingin senang-senang saja, maaf bu, hanya bercanda gitu ya. Nah, dia ingin menyenangkan diri sendiri. Akhirnya dia iseng sama teman. Makanya ketika anak melakukan kesalahan, kita harus tanya dulu kenapa dia melakukan hal itu. Apakah karena hanya ingin kesenangan saja atau butuh kasih sayang atau apa?
Yang terakhir, penguasaan. Kekuatan mencapai suatu menjadi kompeten, terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan merasa dihargai. Nah, biasanya anak-anak itu ketika kita tidak memberikan reward, setidaknya bukan reward berupa uang atau apa, kita mengatakan bagus saja ke anak, dia itu sudah merasa lebih dihargai, diakui prestasinya. Anak mengerjakan tugas dengan betul semua, kita hargai, oh bagus, good job gitu ya. Kemudian ada anak yang hanya bisa 2 menjawab soal, kita bilang bagus juga, tapi nanti tingkatkan. Jangan sampai kita membuat siswa kita itu merasa down gitu ya. Jadi minder sendiri karena dia itu ingin diakui atas prestasi yang dia punya, apapun itu, sedikit besarnya prestasi yang dia capai harus kita beri reward gitu ya, berupa pujian begitu. Oke, itu saja untuk kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putri mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Putri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Malaysia. Saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Apa sih posisi kontrol itu? Di sini kita akan mempelajari tentang posisi kontrol guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah atau dalam mendisiplinkan dan menanamkan budaya positif. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman dan pemantau, itu mungkin kita sebagai guru sudah sering menjadi berada di posisi kontrol tersebut. Nah, apa sih posisi kontrol penghukum? Nah, di sini posisi kontrol penghukum adalah ketika kita mendisiplinkan siswa atau menghadapi siswa yang bermasalah, kita seringkali menghukum siswa tanpa menanyakan alasan kenapa siswa tersebut berbuat kesalahan. Gitu. Nah, di sini posisinya adalah sebagai penghukum. Nah, ketika posisi sebagai penghukum, dampak negatifnya adalah siswa merasa malu ketika kita menghukum siswa di depan teman-temannya, atau bisa siswa juga merasa dendam kepada guru, tidak suka kepada guru. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru berbicaranya dengan lembut, tetapi di sini guru membuat rasa bersalah kepada siswa. Contoh, ketika ada yang bermasalah, kenapa kamu melakukan itu? Atau ibu kecewa kamu melakukan itu. Atau lagi kamu gak kasihan sama ibu. Ibu sudah menjelaskan panjang lebar, tapi kamu tidak memperhatikan. Saya yakin di sini kita pernah berada di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Karena kadang kita merasa kita meminimalisir hukuman dengan cara membuat siswa merasa bersalah. Ternyata posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu bukan yang terbaik. Kenapa? Karena ini akan membuat siswa merasa rendah diri. Dia akan merasa rendah diri dan merasa kalau dia itu orang yang bersalah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, pasti kita juga pernah ada di posisi kontrol teman, di mana kita sering menggunakan bahasa-bahasa seperti setara dengan mereka. Ayo dong bantuin ibu, gitu. Ayo guys, cepat gitu ya. Itu adalah posisi teman. Dan ini bisa berdampak positif, tetapi bisa juga berdampak negatif. Kalau bahasa Sundanya mah ngalunjak gitu lama-lama gitu. Kalau kita berada terus di dalam posisi kontrol teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini
guru biasanya memberikan aturan dan konsekuensi. Gitu. Jadi kalau terlambat maka kamu 1 jam tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas maka nilai kamu 0. Itu adalah konsekuensi. Nah, ternyata itu pun bukan langkah yang terbaik. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan atau kesalahan yang dia perbuat. Nah, kita berada di posisi mana? Apakah kita berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya yakin seluruh guru Indonesia pasti pernah berada di kelima posisi kontrol ini. Tetapi kita dapat meminimalisir dan mendorong diri kita untuk berada di posisi kontrol manajer. Kenapa? Agar kita bisa mendorong siswa untuk menyadari kesalahannya dan menemukan solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, untuk berada di posisi manajer itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dalam menghadapi atau menanamkan budaya positif atau menghadapi siswa yang bermasalah, kita bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah ketika ada murid yang bermasalah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Itu yang harus kita lakukan pertama. Jadi di dalam menstabilkan identitas kita bertanya terlebih dahulu. Misalkan nih, saya contoh, baru-baru kemarin ada siswa yang tidak mengerjakan tugas selama 3 kali berturut-turut. Kita panggil dulu. Lalu kita tanya, kan biasanya kita kenapa nggak ngerjain tugas? Coba ke depan yang nggak ngerjain tugas, kan biasanya seperti itu. Nah, dalam posisi manajer tidak seperti itu. Kita panggil satu orang, tidak dengan teman-temannya, gitu ya. Kemudian kita tanya, tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Gitu ya. Kemudian tanya, apa kira-kira kesalahan kamu? Dia menjawab, nggak ngerjain tugas. Oh, oke, nggak ngerjain tugas. Lalu kita harus bertanya, apa alasan dia tidak mengerjakan tugas? Tentu kamu punya alasan dong, kenapa nggak ngerjain tugas selama 3 kali ini, gitu ya. Jadi ada alasannya nggak? Ada, katanya gitu ya. Jadi dia bercerita dulu. Nah, setelah bercerita, kenapa coba nggak ngerjain tugas? Udah ngajaga adik, misalnya gitu ya. Nah, di sini dia sudah beralasan, dia sudah mengungkapkan alasannya, dan kita tidak boleh menolak. Ya, oke, ya, kamu tidak mengerjakan tugas karena menjaga adik kamu. Di sini kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Kita harus menanamkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tidak merasa rendah diri ketika mereka melakukan kesalahan. Oke, menjaga adik itu baik loh, gitu ya. Itu perbuatan yang baik. Kamu membantu ibu kamu menjaga adik kamu. Lalu kita tanyakan, apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan kamu? Nah, kita tanya lagi, tapi ada nggak caranya biar kamu bisa jaga adik, tapi tugas kamu juga dikerjakan? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya nanti kalau mama jagain adik, aku ngerjain tugas. Artinya dia sudah menyadari kesalahan dia, dan dia sendiri yang akan mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, kemudian masuk ke langkah berikutnya. Yang pertama adalah bertanya nilai apakah yang telah dia langgar. Nah, kita masuk ke materi yang tadi, keyakinan kelas. Pentingnya kita membuat keyakinan kelas ada di sini. Nah, tadi saya Bunia sudah menyampaikan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Saya tambahkan sedikit. Kalau peraturan kelas itu bersifat
kebajikan universal seperti saling menghormati, disiplin, menjaga kebersihan, kemudian semangat, gitu ya. Nanti ada tabelnya untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, di kelas 6 itu kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya adalah saling menghormati, bertanggung jawab, disiplin, menjaga kebersihan, semangat belajar. Gitu. Nah, saya tanya kepada siswa tersebut, kira-kira nih dengan kesalahan kamu yang tidak mengerjakan tugas, kamu kan kemarin sudah bikin keyakinan kelas ya, masih ingat gak keyakinan kelas? Masih. Kira-kira nilai apa sih yang sudah kamu langgar? Nanti dia akan berpikir, oh bertanggung jawab. Betul, nilai yang kamu langgar adalah bertanggung jawab, karena kamu tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Jadi dia menyadari apa kesalahannya, kemudian dia juga menyadari telah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang diyakini oleh bersama-sama. Kemudian kita yang terakhir kita tanyakan, jadi kedepannya kamu mau seperti apa? Dia juga harus mencari solusi sendiri. Kita yang mendorong dia untuk mencari solusi sendiri atas masalah yang dia buat sendiri. Lalu kedepannya kamu mau seperti apa? Mengerjakan tugas. Bagaimana dengan menjaga adik? Bisa diatur tidak waktunya? Bisa. Oke, kalau gitu kamu sudah tahu apa kesalahan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Ibu hanya bisa melihat saja. Ibu akan melihat ke depannya kamu seperti apa. Dan alhamdulillah ternyata tanpa kita hukum, tanpa kita buat mereka merasa bersalah, dengan langkah segitiga restitusi ini, menurut saya yang sudah saya praktekkan itu lebih efektif dibandingkan kita marah-marah atau kita ngasih nilai 0 gitu ya kepada anak. Justru mereka sendiri terpacu untuk berubah atas motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Sudah, itu saja mungkin untuk materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan. Naros. Sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit materi bisa memberikan pencerahan bagi kita, memberikan sedikit ilmu untuk kita semua agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ibu Kepala, rekan-rekan guru yang lainnya atas partisipasinya. Alhamdulillah itu adalah budaya positif di sekolah. Ternyata setelah kita bedah, sudah kita laksanakan, mungkin ada beberapa yang mungkin kita harus rubah metodenya seperti apa untuk melaksanakan budaya positif. Mulai dari penanganan siswa yang bermasalah, gitu ya, mulai dari menerapkan keyakinan kelas yang biasanya tata tertib kesepakatan, kita mulai dari keyakinan. Ternyata inti dari budaya positif itu adalah kesadaran diri kita untuk menanamkan budaya positif seperti apa, tanpa kita tegur, tanpa kita hukum pun mereka sudah sadar sendiri apa kesalahan mereka yang sudah mereka laksanakan. Dan alhamdulillah untuk menanamkan budaya positif ini yang tadi saya sampaikan, kita sudah melaksanakan kegiatan atau program-program pembiasaan yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Bahkan Bapak Ibu guru yang hebat ini pun di dalam kelasnya sudah tertera berbagai template atau poster, mulai dari tata tertib, keyakinan kelas yang luar biasa. Itu salah satu tujuannya kan untuk mendisiplinkan siswa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau ada pesan dan kesan dari Ibu Kepala? Mangga Ibu.
sudah disampaikan. Memang betul tentang penanaman budaya positif itu sangat diperlukan sebagai langkah awal ya untuk menanamkan karakter yang kita harapkan dari hasil pendidikan yang selama ini kita kerjakan ya, khususnya untuk anak-anak didik di kelas masing-masing. Mudah-mudahan apa yang tadi kita simak, yang mungkin ada beberapa bagian yang belum kita laksanakan atau tidak kepikiran sebelumnya, mungkin mudah-mudahan di kemudian hari dapat kita laksanakan di kelas. Kalaupun yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih dan terus lakukan hal positif di kelas masing-masing tanpa rasa ragu ataupun bosan untuk mengingatkan ke anak hal-hal yang positif. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak guru hebat tadi yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu guru penggerak yang sudah melaksanakan pemberian materi, juga bagi kita semua ya, Ibu Bapak guru hebat juga yang sudah sama-sama mempunyai satu visi ya untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD 3 Pasir Halang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita dapat bergerak dan menggerakkan semua. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kita sama-sama bergerak dan menggerakkan khususnya untuk kemajuan dan pendidikan di SDN 3 Pasir Halang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala dan Bapak Ibu semuanya. Kalau menurut Ibu ini hal yang sangat positif, yang mudah-mudahan selain dari tadi rekan kita yang bertiga, mudah-mudahan oleh ibu-ibu guru yang lain juga bisa diterapkan di kelas masing-masing apa yang tadi mungkin dari materi yang sudah disampaikan. Memang betul tentang penanaman budaya positif itu sangat diperlukan sebagai langkah awal ya untuk menanamkan karakter yang kita harapkan dari hasil pendidikan yang selama ini kita kerjakan ya, khususnya untuk anak-anak didik di kelas masing-masing. Mudah-mudahan apa yang tadi kita simak, yang mungkin ada beberapa bagian yang belum kita laksanakan atau tidak kepikiran sebelumnya, mungkin mudah-mudahan di kemudian hari dapat kita laksanakan di kelas. Kalaupun yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih dan terus lakukan hal positif di kelas masing-masing tanpa rasa ragu ataupun bosan untuk mengingatkan ke anak hal-hal yang positif. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak guru hebat tadi yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu guru penggerak yang sudah melaksanakan pemberian materi, juga bagi kita
kita semua ya, Ibu Bapak guru hebat juga yang sudah sama-sama mempunyai satu visi ya untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD 3 Pasir Halang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita dapat bergerak dan menggerakkan semua. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah menyampaikan pesan dan pesannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat